maghrib sangat diharapkan. Tentunya para sobat yang ada di rumah pun sambil menunggu, dan ibu-ibu sambil masak juga ingin mendengarkan tausiahnya. Silakan dimulai dari sekarang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahila siwahul mahmud lau ghafurul wadud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul wujud wa asrafil maulud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan ridho dan izinnya sehingga bisa berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat bagus sekali, yaitu Mutiara Ramadan yang dilaksanakan selama bulan puasa. Shalawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pendengar setia baik yang di studio maupun yang di luar sana, alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkesempatan untuk bersama-sama belajar di sini dalam rangka kegiatan Mutiara Ramadan ini, yang mana insya Allah pada kesempatan ini tema yang akan dibawakan yaitu tentang ilmu. Hadirin yang ada di studio dan juga yang ada di depan radionya masing-masing, kita ketahui bahwa yang namanya manusia itu bisa meningkat derajatnya, salah satunya adalah dengan kepemilikan capaian dia terhadap ilmu. Nah, di mana ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Salah satunya adalah ilmu, di mana ilmu itu merupakan hasil daripada olah pikir kita dan juga merupakan pemberian. Jadi ada dua, ada pertama itu disebut dengan ilmu usuli, yang kedua yaitu ilmu huduri. Jadi pertama ilmu yang itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui para rasulnya, melalui para nabinya, sehingga ilmu-ilmu tersebut sampai kepada kita untuk kita jadikan pedoman. Itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu husuli, ilmu yang harus kita cari. Gitu. Dengan apa? Dengan pembelajaran seperti sekarang, dengan pengajian, dengan penelitian, gitu ya, dengan kalau di sekolah, di kampus-kampus, dengan observasi, dengan kajian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang harus kita usahakan, yang harus kita kejar, yang harus kita tuntut. Yang selanjutnya, dalam Islam itu kewajiban untuk menuntut ilmu itu sangat dianjurkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surat Al-Alaq, gitu ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Itu adalah
perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, membaca itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya kita ketahui dalam beberapa hadis itu dinyatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi mempelajari ilmu tersebut adalah kewajiban untuk seorang muslim ataupun muslimat, itu orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim di sana dijelaskan yang wajib itu ilmu apa saja. Jadi tidak semua ilmu itu wajib, tidak. Tapi di sana dijelaskan ilmu yang wajib itu adalah ilmu hal, ilmu agama itu ya, ilmu seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis. Nah, ilmu-ilmu agama itu wajib kita pelajari. Ilmu-ilmu yang lain itu berbeda-beda. Ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah. Itu contoh misalkan kita mempelajari ilmu alat ya, ilmu alat itu ilmu grammar ya, membaca tata cara membaca bahasa itu harus ada sebagian dari satu wilayah, satu daerah yang mempelajari ilmu tersebut, karena itu sifatnya fardu kifayah. Ada yang sunnah, ada yang ilmu yang diperbolehkan, gitu. Seperti apa? Mempelajari ilmu kimia, ilmu fisika itu diperbolehkan. Sampai dengan ada ilmu yang diharamkan. Contoh seperti apa? Ilmu sihir itu tidak boleh ya. Ilmu nujum itu ilmu apa, perbintangan ya, memprediksi itu. Yang selanjutnya dalam Islam itu kita harus bisa dengan ketentuan tadi ya, kewajiban dan kesunahan terhadap ilmu itu, kita harus bisa memprioritaskan, membuat skala prioritas. Nah, oleh sebab itu maka di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah Islam gitu ya, termasuk di sini saya kira insya Allah ya, ilmu agama itu menjadi prioritas gitu. Jadi di sini kita belajar tauhid ya, belajar fikih, belajar Al-Quran dan hadis, itu ilmu-ilmu yang wajib, yang setiap orang harus menguasainya, karena nanti berkaitan dengan misalkan ibadah sholat gitu. Ibadah sholat yang fardu kan itu fardu ain, semua orang harus melaksanakan sholat. Nah, mempelajari ilmu sholat tersebut maka fardu ain gitu. Jadi tidak bisa misalkan itu mah silakan aja, misalkan yang belajar ilmu fikih ustaz saja, itu nggak bisa. Jadi semuanya harus belajar gitu. Nah, inilah yang menjadikan pondasi kurikulum di sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren. Kenapa kita diajarkan yang lebih utama itu ilmu-ilmu agama gitu? Karena apa? Karena itu wajib bagi kita. Di sekolah umum juga ada, cuman Bapak lihat itu jamnya sedikit gitu. Nah, ini mungkin perlu ada semacam
penguatan atau tambahan. Yang selanjutnya perlu Bapak sampaikan bahwa ketika kita mempelajari ilmu itu harus diawali dengan niat yang benar gitu. Jadi jangan sampai kita mencari ilmu tapi niatnya tidak benar. Kenapa? Karena nanti kita akan rugi. Karena apa? Karena dengan niat itu bisa jadi sesuatu yang sifatnya amaliyah dunia, tapi dengan niat yang bagus, niat yang tulus lillahi ta'ala, itu akan bernilai, akan berpahala. Gitu. Sebaliknya amalan-amalan yang seperti dohirnya itu amalan akhirat itu ya, tapi niatnya gak bagus, nah itu tidak bernilai, tidak berpahala. Gitu. Nah oleh sebab itu maka ketika kita belajar maka niatnya harus benar. Pertama tentu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua tentu belajar itu untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Yang ketiganya juga tentu kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang berilmu itu akan ditingkatkan derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Baik Pak Ustaz, ini saya akan sedikit mengulas dan membahas sekaligus ngobrol dan bertanya ini. Tadi membahas ilmu ya. Jadi kata Pak Ustadz tadi ada ilmu yang harus diutamakan ya. Harus diutamakan. Nah, dan bacanya ilmu apa? Ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid. Ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid. Dan juga ada ilmu yang tidak boleh dipelajari ya. Seperti ilmu apa? Itu misalkan ilmu sihir ya, ilmu sihir itu tidak boleh. Iya sihir. Kalau dulu saya itu kan jujur nih pengalaman nih, tapi jangan kalian ikuti ya. Saya itu dulu pernah nih mempelajari ilmu ini, gak tahu ilmu sihir atau apa ya. Saya bayar, katanya harus dari jajah, biar ilmu itu bayar. Ilmunya ini ilmu keasihan kalau kata orang Sunda. Bacanya begini, kalau bisa kalian bisa jadi laku. Tunggu cari di bumi gerak yang di buruan ya ayu rubihana maka walas maka asih seber asis ya kain asis itu penjewokan tapi gak tahu itu pokoknya ujungnya yang asis ya kain itu kalau dalam bahasa Indonesia kamu harus suka dan sayang banget. Ada juga saat itu ilmu apa maksudnya? Nah itu kalau itu sebenarnya tidak masuk ke kategori ilmu sihir ya. Jadi memang ini harus dipelajari secara lebih mendalam. Memang di dalam Islam juga masih ada batasan yang diperbolehkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu. Misalkan begini, tidak salah kita misalkan mengambil ya salah satu misalkan dari doa atau misalkan pilihan ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai obat. Iya, saya pernah Ustaz. Dulu juga ini beli juga kan saya kan dulu kayak orang asik yang mondok itu kan segala diambil semua. Pernah saya juga satu amalan tapi dari Al-Qur'an. Saya juga sih sebenarnya saya takut nih baca ayat ini karena baru bilang asih siakain dari perempuan udah pada melihat kalau tahu ini istri saya udah piring ya pecah gitu kan.
Itu dalam ilmu itu namanya ilmu apa tuh asmak ya. Nah itu diperbolehkan. Bacaannya seperti ini. Bola Yusuf li abihi ya abadi ya ra'aitu ahada asar kawkaba wa samsa wal qamara ra'aitu lisajidin sampai 7 kali. Nah, tapi dibayangin itu wanita yang akan kita tembak ataupun yang akan kita cintai atau pasangan kita supaya nempel katanya kayak perangko itu gimana ya menurut Pak Ustaz? Kalau itu sih masih diperbolehkan. Artinya memang begini, bahwa ini misalkan Al-Quran itu pada setiap ayat bahkan hurufnya itu memiliki keagungan, memiliki mukjizat gitu. Nah tentu ini harus ini dulu ya, apa namanya, harus benar dulu yang ngasih ilmunya benar-benar misalkan kiai atau ulama yang sudah terpercaya gitu. Jangan sampai mengambilnya dari orang yang sembarangan, karena kalau sudah kita pahami itu ayat-ayat tersebut seperti itu misalkan fungsinya untuk kekayaan, untuk penyembuhan, itu memang diperbolehkan dan itu memang ada. Ya, jadi saya itu dulu seperti itu, banyak mempelajari ilmu untuk kemukul gitu kan, untuk supaya orang kalau mukul itu tidak kena ataupun baik hijab. Wah, itulah banyak ilmu yang saya tidak turunkan untuk ke santri yang ada di sini. Saya tidak turunkan karena sekarang saya lebih mengutamakan teknologi dan ilmiah gitu kan. Jadi kalau ada santri yang kesurupan pun nggak saya jampe-jampe, ya udah dimarahin aja, kasih makan udah, mungkin berhalusinasi yang besar. Jadi bahkan berapa keilmuan mungkin kalau santri sekarang kan enggak dulu kayak dulu ya, kalau saya kan pelan terap ya, sampai 1 bulan itu saya berangkat ke Sumedang, berangkat jam 12. Wah, nggak tahu namanya, pokoknya itu masa lalu tadi minimal jadi pembelajaran. Tapi kayaknya sekarang santri-santri nggak ada yang tidak puasa sampai 40 hari. Saya larang. Nah, saya pun udah menghilangkan takut santri-santri tidak mengenal teknologi. Walaupun bahasa kasarnya itu malah primitif gitu, ataupun kodok gitu kan. Tapi untuk hal seperti itu mungkin yang jadi ilmu buat saya itu ilmu yang kata Pak Ustaz, ilmu sihir, mungkin bisa sihir nggak tahu ya, itu mungkin itu menjadi pelajaran saja, jadi pengalaman untuk saja. Saya juga jadi agak merinding baca ayat-ayat barusan, jadi itu jadi agak beda melihat saya, mungkin aura kegantengan saya muncul gitu. Kalau saya juga pernah hidupnya itu jangan jangan terlalu depan, agak mundur, karena kalau saya gantengnya kelewatan. Alhamdulillah. Goreng. Nah iya, baik, kembali ke lektor misi. Sama Ridwan Kamil ya, Ustaz, mantan Gubernur Jawa Barat. Baik Ustaz, masih di acara Mutiara Ramadan, yaitu acara tanya jawab. Silakan baik yang ada di studio ataupun yang ada di rumah yang ingin bertanya bisa menghubungi via WhatsApp kami Polsek Pesantren, yaitu 082 121 197 191. Silakan dimulai dari studio dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifanul Azhar. Saya berasal dari Cibinong, Indonesia. Izin bertanya Pak Ustadz. Kan ilmu itu ada banyak sekali ya jenisnya. Terus ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh kita selaku umat Islam?
Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih ya. Tadi udah dibahas bagian, jadi memang banyak sekali ilmu itu yang harus yang ada di dunia ini. Cuman tadi disampaikan bahwa tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu agama. Pertama, dari mulai ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu akhlak. Nah, itu wajib dipelajari. Terus gimana kalau misalkan kita di sekolah itu harus dipelajari? Ya harus, karena kan begini, jadi di sekolah itu misalkan sekolah itu punya kurikulum. Nah, kurikulum tersebut itu mencakup berbagai ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada siswa, kepada murid. Oleh sebab itu maka ilmu tersebut itu harus kita pelajari, harus kita dapatkan. Nah, namun kalau misalkan seperti tadi ilmu yang tidak perlu dipelajari, ilmu menuju, ilmu sihir, nah itu nggak salah ya. Tapi sekarang kan udah kayak zamannya lagi gitu. Seperti itu jawabannya. Silakan yang lainnya, yang dekat mic-nya, tapi jangan dimakan. Assalamualaikum Kurang keras. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Rahmawati. Saya berasal dari Pemanggilan Purwakarta. Namanya siapa lagi? Indra Rahmawati, Indri Rahmawati dari Pemanggilan Purwakarta. Panenjoan Purwakarta. Silakan ini pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Bagaimana akhlak kita terhadap guru sebagai pemilik ilmu supaya kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu agama? Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi kan begini, kita itu sebagai murid, sebagai santri itu harus punya etika, punya akhlak kepada guru sebagai pemilik ilmu. Nah, di sini Bapak definisikan begini. Kalau misalkan ilmu yang disampaikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam itu seperti pesantren itu kan ilmu yang wajib ya. Nah, maka kita pertama harus hormat, ya, harus takdim dan takdiman wa takdiman, artinya memuliakan dan juga menghormati. Pertama itu. Yang kedua, ilmu agama itu misalkan walaupun yang mengajarkannya itu adalah bawahan kita, misalkan kita nih belajar kepada ustadznya usianya di bawah kita, itu tidak boleh kita sombong. Kalau misalkan kita sudah tua, nggak boleh, harus hormat. Jadi jangan melihat usianya, tapi lihat ilmunya, gitu. Karena ini ilmunya ilmu yang sangat berharga. Ilmu agama itu kan tadi disampaikan ilmu dari Allah. Nah, kita lihat itunya, gitu. Kita lihat ilmunya sehingga kita harus menghormati. Yang selanjutnya adab yang harus kita laksanakan adalah mematuhi apa-apa yang disampaikan atau yang diwajibkan kepada kita. Karena apa? Karena yang namanya guru itu pasti
tidak akan menyuruh sesuatu yang dilarang, gitu. Nah, itu sebagai salah satu daripada penghormatan kita adalah mematuhi dan mentaati apa-apa yang diperintahkan, disampaikan oleh guru-guru kita. Itu. Masih ada waktu, silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi, mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungarsita. Saya berasal dari Penampilan Purwakarta. Izin bertanya Pak Ustaz. Pak Ustaz, apa sih yang disebutkan wujud yang tidak boleh kita pelajari? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imut karena masih puasa. Namanya siapa? Bungarsita. Oh, nggak kesal baru sampai sini. Apa sih yang ujung? Jadi ilmu nujum itu kenapa tidak boleh dipelajari, karena itu menyalahi kodo dan koda Allah. Gitu. Jadi misalkan kita menyatakan ilmu yang mempelajari bahwa berdasarkan ilmu perbintangan, misalkan nanti akan terjadi musibah, nanti akan terjadi kekacauan, nanti akan terjadi kegelapan. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa yang namanya manusia itu melihat masa depan kita. Itu kan Tuhan yang menentukan. Gitu. Bahkan kalaupun misalkan kita punya ilmunya, kita tetap harus patuh ya, harus yakin bahwa ini nanti bisa saja berubah kalau Allah tidak menghendaki. Itu. Jadi ilmu-ilmu tersebut itu tidak boleh, karena nanti perlawanan, terutama kita sebagai muslim. Baik, Pak Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya yang jelas dan terperinci. Bahasa beliau ini bahasanya akademik, karena beliau itu selain daripada Ustaz, yang juga sarjana, bahkan sampai S2, nanti S3, bahkan sampai dagang S. S2, S3, S Goyobot. Yang belum itu S apa bahasa? Ya, untuk kembali ke rekam. Saudara, teman dari Pasuruan, tetangga, kenalan, keponakan, sepupu yang ingin mondok sambil sekolah dari usia SD ataupun MI sampai usia SMA, bahkan perkuliahan, bisa mondok ke sini dengan menghubungi call center 082 121 197 191. Dan acara ini disiarkan oleh Radio Muara Jakarta 693 AM, Radio Muara BSD Subang 102,1 FM, kemudian Radio Muara Subang 88,7 FM, kemudian Radio Muara Pantai Selatan 91,5 FM, kemudian 98,5 FM Radio Muara Cirebon, kemudian Radio Muara Cirebon 96,9 FM, kemudian Radio Muara Parati 105,6 FM Pandeglang Banten, kemudian yang ada di Subang Radio Muara Aditya Subang 91,5 FM, kemudian Radio Pademangan Banjar 104,1 FM, kemudian Radio Rangga Bolang Tanjung Siang Subang 96,4 FM. Dan acara ini disponsori oleh Propolis 69, Bio Aini 69, Madu Herbal 69, dan Abeson. Produk tersebut bisa didapatkan di radio-radio terdekat
ataupun agen terdekat, apotik terdekat, ataupun menghubungi call center yang sudah disebutkan. Dan untuk daerah Tanjung Siang, Pasir Malang, ataupun perbatasan Sumedang bisa datang langsung ke Radio Rangga Bola, ataupun bisa juga COD dengan menghubungi nomor 0813 0822 1545 0908. Nah, ini adalah produk yang sudah teruji secara klinis dan ilmiah. Ini bisa kita dapatkan dimanapun karena produk ini sudah familiar dan terbukti khasiatnya. Baik, Pak Ustadz, ini menginjak acara yang terakhir yaitu acara doa. Alhamdulillah tak terasa kita dimulai dari pukul 16 sampai menjelang maghrib. Sebentar lagi maghrib. Silakan Pak Ustadz untuk disimpulkan sesimpul-simpulnya dan langsung doa tutup. Kami bersyukur. Ya, terima kasih. Sebagai kesimpulan, pertama bahwa yang namanya belajar menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim dan muslimah, terutama belajar mempelajari ilmu agama. Kenapa ilmu agama itu wajib? Karena itu bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, tetapi juga nanti akan bermanfaat pada kehidupan akhirat nanti. Amin. Ya. Marilah kita sama-sama untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan juga kita diberikan kekuatan untuk terus menuntut ilmu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bil taqwa wa zayyina bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran, kekuatan untuk menjalankan perintah-Mu, yaitu untuk terus menuntut ilmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang akan menyelamatkan kami bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah.